sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan memikirkan tentang satu topik, bagaimana kasih Allah yang besar. Kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai 21 demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam Ama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudaraku, menjadi menarik bagian ini kalau kita pikirkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Mari kita mulai melihat sebuah pemahaman yang sangat menarik. Dunia yang penuh dosa, dunia yang penuh dengan kesalahan, tidak terdapat kebaikan untuk membuat Allah dari surga turun ke dalam dunia. Di dalam dunia kebaikan hanya bersifat relatif. Sesuatu tampak baik hanya karena dia ada di lingkungan yang jahat. Sesuatu tampak bagus karena dia ada di lingkungan tidak bagus. Tetapi yang baik, tampak baik di lingkungan jahat, dibawa ke tempat yang baik jadi kurang baik. Apalagi ketemu Allah yang sangat baik, pasti tidak baik sama sekali. Yang tampaknya benar di tempat yang salah, menjadi kurang benar di antara yang benar, dan sama sekali tidak benar ketika berhadapan dengan kebenaran Allah yang absolut, yang mutlak. Jadi, Tuhan adalah Tuhan sang kebenaran. Tuhan adalah Tuhan sang suci. Tuhan adalah Tuhan sang baik, yang benar, yang suci. Nah, dia datang ke dalam dunia. Coba pikirkan baik-baik. Kenapa? Karena dia mengasihi dunia. Kalau bilang baik, dunia kurang baik. Bilang benar, dunia kurang benar. Bilang suci, wow, dunia penuh dengan kemunafikan. Kenapa Tuhan mau? Itu bukan karena engkau, bukan karena aku. Bukan karena kita baik dan layak, tetapi semata-mata karena Dia mengasihi. Dia mengasihi. Dan sekali lagi saya katakan, Dia Tuhan itu mengasihi kita. Kenapa bisa? Lawang namanya saja Tuhan. Kalau Tuhan tidak punya kasih yang besar, ya tentu tidak Tuhan. Kalau Tuhan tidak bisa mengasihi, tentu bukan Tuhan. Jadi Tuhan mengasihi. Nah, pada waktu Tuhan mengasihi dunia, maka dikatakan di dalam kasih itu diberikannya anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, kisah ini menjadi semacam satu kisah substitusi. Mari kita buat sederhana. Kita adalah orang-orang berdosa yang seharusnya dihukum. Kita adalah orang-orang berdosa yang harusnya binasa. Kita adalah orang-orang berdosa yang harusnya masuk neraka. Tetapi kemudian Allah yang mengasihi itu, yang mencintai dunia itu, manusia itu, mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus itu. Supaya apa? Supaya kemudian Yesus itu mati di atas kayu salib menebus dosa manusia yang berdosa. Sehingga saya yang tadinya dosa, saya yang tadinya ke neraka ini, ditebuslah dosa saya. Loh, kenapa bukan saya yang nebus? Saya tidak sanggup. Saya manusia berdosa, bikinnya cuma dosa. Baik saya relatif, benar saya juga relatif. Saya baik karena dekat orang jahat, dekat yang baik kurang baik, dekat Tuhan yang baik sama sekali tidak baik. Jadi pada waktu kemudian saya mau berusaha baik, bagaimana bisa? Mau berusaha benar, bagaimana bisa? Ya tidak mungkin. Karena pada dirinya, di dalam diri ini sudah sesuatu yang salah, yang keluar ya salah-salah terus. Tidak ada baiknya. Nah, karena itulah saya bersyukur kalau saya diampuni. Saya bersyukur kalau saya dijamah. Saya bersyukur kalau saya diperbaharui. Dosa saya ditebus. Nah, itu menjadi hidup yang sangat menyenangkan, saudaraku.
Hidup yang menjadi sangat menggairahkan, di mana saya hidup bergaul dan bergumul dengan Tuhan yang hidup itu. Nah, disitulah kemudian saya menyadari sebuah kesadaran yang penuh bagaimana seharusnya hidup, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, ini hari-hari yang harus dilewati, sebuah pergumulan yang harus dijalani. Nah, Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya, sehingga dia menjadi substitusi, menjadi pengganti yang mestinya saya yang mati, tetapi kemudian dia yang mati. Sehingga waktu dia mati, saya yang mestinya mati, tidak jadi mati, asal saya percaya pada dia. Maka kematian dia menebus dosa saya. Kematian dia memenuhi tuntutan hukuman atas saya. Kematian dia karena dosa-dosa yang saya lakukan. Bukankah ini sebuah pemikiran sederhana yang sangat masuk akal? Karena bagaimana saya sebagai manusia bisa membereskan dosa saya? Kalau memang saya bisa membereskan dosa saya, tentu saya tidak perlu Tuhan. Buat apa lagi Tuhan? Kalau saya bisa. Tapi memang saya tidak bisa, maka saya butuh Tuhan. Dan memang Tuhan yang bisa. Dan itu wajar, karena dia Tuhan. Kalau sampai Tuhan tidak bisa, juga tentu tidak wajar. Aneh sekali. Tuhan pasti bisa. Ya, itu sebab dia menolong saya percaya kepadanya. Oleh karena itu dikatakan, anaknya telah datang ke dalam dunia, bukan menghakimi dunia dalam arti kata mau menyelamatkan. Tetapi siapa? Enggak semua loh, yang mau percaya. Maka yang mau percaya diselamatkannya, yang mau percaya dijamahnya, yang mau percaya disentuhnya, yang mau percaya ditebusnya dosanya. Sehingga mereka tidak dihukum oleh dosanya. Sehingga manusia itu tidak binasa oleh kejahatannya. Alangkah luar biasanya jikalau ini terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itulah dikatakan terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi rupa-rupanya memang manusia lebih menyukai kegelapan. Manusia tidak suka pada terang. Karena keberdosaan membuat manusia betah di kegelapan. Nah, ini menjadi tantangan kita, ini menjadi pergumulan kita, ini menjadi pertarungan seluruh kehidupan kita. Bagaimana supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Nah, ini saudara. Camkan, pikirkan, renungkan, dan ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita tanpa kita terperangkap pada jebakan-jebakan yang salah. Camkan, pikirkan, renungkan baik-baik. Dan ini yang harus kita jalani dalam pertarungan kehidupan hari demi hari. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, di pergumulan kehidupan kita mesti melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Di pertarungan kehidupan kita akan menjadi seorang yang sungguh-sungguh menjalani hari-hari kita. Nah, oleh karena itu, bagaimana seluruh kehidupan kita bergerak seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan kita, sehingga kita berpindah dari gelap menuju kepada terang yang mulia. Nah, di terang itulah kita hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Siapa yang benar, dia akan melakukan yang benar. Siapa yang jahat, pasti dia akan menunjukkan kejahatannya. Maka yang terang, pasti terang. Yang gelap, pasti gelap. Itu sangat sederhana, bukan? Mudah dikenal. Nah, oleh karena itu orang-orang yang mengatakan dia sudah mengenal Tuhan, sudah menerima kasih karunia, sudah hidup dalam pimpinan, dan percaya kepada Tuhan, pasti hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia tidak akan mencabut nyawa orang lain karena kemarahannya. Dia tidak akan menyakiti orang lain dengan alasan-alasan pribadinya. Dia tidak akan menghabiskan orang lain dengan argumentasi pendapatnya. Tetapi dia akan sadar betul bagaimana hidup ini adalah anugerah. Dia akan sadar betul bagaimana hidup ini harus bertanggung jawab pada kasih Tuhan itu. Itu tidak akan membuat dia menjadi seorang pembunuh, bukan? Itu tidak akan membuat dia menjadi seorang pencuri. Itu tidak akan membuat dia menjadi seorang penjahat. Sebaliknya, itu akan membuat dia penuh dengan cinta kasih. Memikirkan sesamanya, mengasihi sesamanya, memperdulikan sesamanya. Ia akan jadi orang yang menghargai nyawa. Ia akan jadi orang yang menghargai hidup. Ia akan menghargai kebersamaan. Perbedaan bagi dia bukan persoalan. Karena pertandingan kehidupan adalah bagaimana berlomba hidup benar. Perbedaan bukan masalah bagi dia. Yaitu orang benar. Karena persoalan bagi dia adalah bagaimana berlomba melakukan kebenaran. Sekali lagi, perlu untuk kita pikirkan. Orang-orang seperti inilah bergumul di dalam kehidupan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga akan menciptakan dan memberikan pengharapan ketenangan dalam dunia ini.
Ia tidak akan menista orang yang kecil. Ia tidak akan menekan orang yang lemah. Ia tidak akan menghimpit orang minoritas. Karena dia mau melakukan yang benar. Karena hidupnya penuh dengan kebenaran. Ada cinta kasih. Kasih memaklumi, bukan menghakimi. Kasih mengampuni, bukan menghabisi. Kasih menciptakan peluang berkomunikasi, bukan meniadakan. Maka kasih Allah yang besar, yang dinyatakan dalam diri kita lewat anaknya yang tunggal, Tuhan yang hidup, maka itulah kasih yang memberikan kita inspirasi. Karena itu betul sekali. Kalau engkau percaya, engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau engkau percaya, engkau tidak akan binasa. Masuk akal kan ya? Karena dengan percaya, ternyata bukan cuma percaya saja. Saya percaya Tuhan. Bukan. Tapi percaya, pasti engkau akan melakukannya. Karena buah percaya adalah tindakan. Alkitab berkata di sisi lain, iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi kalau dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengurniakan anak yang tunggal supaya yang percaya padanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal, bukan omong kosong. Itu bukan janji murahan. Itu bukan janji recehan. Karena memang tidak mungkin kita bisa selamat tanpa pertolongan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa menyelamatkan diri kita dengan kekuatan kita. Sebaliknya, tidak mungkin hidup ini akan bahagia, penuh dengan sukacita, pengharapan yang kekal, kalau kita tidak senantiasa berjalan pada jalan Dia, melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, camkan, pikirkan baik-baik. Barang siapa yang mengenal kebenaran, pasti membenci kejahatan. Barang siapa yang hidup dalam kejahatan, pasti belum mengenal kebenaran. Nah, ayo kita periksa diri kita. Bagaimana dengan kita? Apakah saya orang yang sudah mencintai kebenaran sehingga saya tidak berbuat jahat? Atau sebaliknya sebetulnya saya hanya mengangkangi, membungkusi, memanipulasi kebenaran dalam kata-kata, tapi hidup saya penuh dengan celah, kebencian, kemarahan, dan saya menyakiti orang lain, kalau perlu saya menghabisi orang lain. Dan seringkali saya berpikir saya yang paling betul dalam hidup saya dan orang lain salah. Yang paling betul dalam hidup ini cuma satu, yaitu Tuhan itu sendiri. Yang paling benar dalam hidup ini cuma satu, yaitu Tuhan itu sendiri. Maka marilah kita belajar datang kepada Tuhan itu, belajar mengerti kebenaran itu, menghidupi kebenaran itu, dihidupi kebenaran itu, dan itu bisa diukur dalam hidup sehari-hari. Tidak terbantah. Jangan bilang engkau cinta kepada Tuhan. Jangan bilang engkau mengasihi Yesus, tapi engkau menyakiti orang lain. Karena Dia berkata, kasihilah sesamamu manusia, siapapun dia, strata sosialnya pun apa, apapun agamanya, apapun sukunya, bagaimanapun kaya miskinnya, kasihi dia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan itu yang dilakukannya. Pada waktu Dia mengasihi kita, orang berdosa, Ia turun dari surga yang mulia. Pada waktu Dia mengasihi kita, orang yang bersalah, Dia turun dari tahta sucinya. Pada waktu Dia mengasihi kita, Ia turun, datang kepada kita, melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan hidup kita diteguhkan, dipuaskan oleh Dia. Bukankah itu berita menyenangkan? Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Bukankah itu sesuatu yang hebat? Dan Tuhan sudah kerjakan dalam segenap kehidupan kita. Karena itu saudara, biarlah dalam hidup ini kita terus belajar menemukan kesejatian makna hidup. Kita belajar menemukan apa sih tujuan hidup saya yang sebenarnya. Jangan-jangan sampai saya ini hidup berpikir saya sudah hidup seperti apa yang baik. Saya lakukan yang saya yakini. Saya menyakiti orang menurut saya ini benar. Ternyata saya salah. Tetapi secara sederhana, logikanya, pikirannya, nek kalau orang baik masa buat jahat. Kalau orang benar masa bikin salah. Kalau orang penuh kasih masa menganiaya. Tidak mungkin. Orang benar tidak mungkin menganiaya. Orang benar tidak mungkin menghabisi. Orang benar tidak mungkin mencuri. Orang benar tidak mungkin membunuh. Keyakinan yang salah yang akan membuat kita bertindak salah. Tapi keyakinan yang benar akan membuat kita bertindak benar. Dan benar itu cuma satu, ya Tuhan itu. Bukan pendeta, bukan apa agama saya, bukan apa suku saya, bukan apa hebat saya, bukan berapa banyak uang saya. No, yang benar itu Dia. Maka saya hanya mau belajar percaya pada yang benar. Itu kan kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendaknya? Karena itulah besar kasih yang luar biasa membuat jembatan yang hebat antara surga dan dunia. Membuat jembatan yang hebat antara kekal dan sementara. Kasihnya yang besar
membuat kita harus mengarah pada Dia, memikirkan tentang belas kasihannya. Kasih-Nya yang besar membuat kita mengerti tentang nilai hidup, berjalan pada hidup dari hari ke hari dan punya harapan yang besar, bukan saja di sini tapi nanti dalam kekekalan yang mulia itu. Saudaraku yang kekasih, camkan, pikirkan, renungkan bagian ini. Betul, kita hidup di sana untuk memperoleh kemerdekaan yang sejati, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang penuh dengan makna. Periksa dirimu, jujur berbicara pada hatimu. Camkan, kalau seperti kita ini manusia berdosa, mau bagaimana ke surga? Berapa baiknya kita sehingga membuat Allah tertarik pada kita? Tak mungkin. Karena itu kalau Allah sampai tertarik pada kita, itu karena Dia punya inisiatif, itu karena cintanya, itu karena kasihnya yang tidak pernah bisa habis kita pikirkan. Luar biasa. Jadi, kalau Dia sudah menyatakan dirinya mengasihi kita, bukankah kita wajib percaya untuk terus berjalan pada jalan Dia, melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya? Bukankah sudah seharusnya dari hari ke hari perjalanan hidup kita semakin dan semakin dekat dengan Dia? Nah saudara-saudara, cinta kasih yang telah mengubah seluruh kehidupan, biar cinta kasih yang mempunyai kegairahan dalam pengharapan. Cinta kasih itulah yang penting untuk kita jalani di dalam hari-hari kita. Cinta kasih yang menghidupi kita, dan waktu orang melihat kita, langsung dia segera tahu, orang ini penuh dengan kasih, orang ini penuh dengan kebenaran. Sebaliknya, kalau dengan segera orang bisa melihat kita dan berkata, wow, orang ini penuh dengan kelaliman, orang ini penuh dengan kebengisan, orang ini penuh dengan aniaya. Bagaimana kita bisa berkata, Tuhan hidup dalam hidup kita? Mana mungkin Tuhan seperti itu? Bahkan kalau berbicara agama, seluruh agama pun menggambarkan Tuhan yang baik kan? Seluruh agama pun menggambarkan Tuhan itu Maha Penolong, Maha Pengasih, bukan penindas, bukan semena-mena. Maka seharusnya kalau kasih Tuhan nyata di dalam dunia ini, maka dunia ini akan aman dan tentram, bukan? Nah karena itu pribadi per pribadi, ini menjadi urusan personal, pribadi-pribadi. Kita dengan Tuhan. Ayo kita menunjukkan betapa kita mengenal Tuhan, hidup sesuai kehendak Tuhan. Sebaliknya, seluruh perjalanan kehidupan kita akan menceritakan siapa kita tanpa kita bisa membantahnya. Siapa kita tanpa kita bisa memanipulasinya. Karena perbuatan kita akan menjadi nyata, tampak di depan segala mata. Orang akan melihat dan tahu siapa kita. Yesus tak membalaskan sakit hatinya. Yesus tak membalaskan murkanya. Yesus tak membalaskan pengkhianatan yang ditanggungnya. Yesus tak membalas kejahatan orang kepada Dia. Tapi Dia malah berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Penuh dengan cinta kasih. Semoga engkau, aku, kita semua hidup dalam kasih yang sama. Mengisi hari-hari kita dengan cara yang bertanggung jawab. Penuh dengan kesungguhan, keseriusan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka percayalah, hidup penuh dengan harapan luar biasa. Penuh dengan kesukacitaan. Tuhan menolong atas dan karena kasih-Nya yang besar. Selamat menikmati kasih Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, tolonglah kami di pergumulan kehidupan kami, supaya kami hidup mengenal-Mu, mengerti kasih-Mu, berjalan pada jalan-Mu, dan seluruh hidup kami memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa supaya dalam tiap-tiap langkah kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, menyerupai apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu biarlah kasih-Mu kami rasakan, hidup di dalamnya menyenangkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, sehingga seluruh hidup kami menjadi hidup berkemenangan. Demi Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur, dan terus memohon pimpinan Tuhan dari hari ke hari dalam sepanjang hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.
kasih-Mu.